sekali. Kita lanjutkan ya Pak kuliahnya. Tadi terkendala, saya nggak tahu kenapa gitu nggak bisa tampil. Ini sudah dicoba-coba. Sudah kelihatan Pak sekarang? Ya, sudah Oke, Bu. Sudah ada. baik. Jadi ini materi kita yang pertama. Saya akan masuk dengan beberapa isu lingkungan terkait dengan kependudukan. Jadi hari ini saya masuk dengan perubahan lingkungan dan sustainable livelihood. Jadi bagaimana perubahan lingkungan itu ternyata juga mempengaruhi keberlanjutan penghidupan masyarakat. Nah, karena saya ini orang sosial ekonomi, Pak, jadi sebetulnya saya akan lebih lihat bagaimana perubahan lingkungan itu mempengaruhi keberlanjutan penghidupan, tetapi dari sisi lebih banyak sih ya, Pak, dari sisi pendapatan, dari sisi sosial ekonominya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa sebetulnya ketika kita bicara perubahan kawasan. Jadi perubahan kawasan itu dalam konteks yang lebih luas secara sosial ekonomi juga akan mempengaruhi perubahan mata pencaharian masyarakat atau kalau di Inggris kan itu perubahan livelihood-nya. Jadi perubahan kawasan yang terjadi akibat perubahan lingkungan itu nanti bisa berdampak kedua hal. Bisa biaya lingkungannya, bisa manfaatnya yang berubah. Nah, sejumlah persoalan muncul sebetulnya terkait dengan biaya dan manfaat akibat perubahan kawasan tadi. Contohnya apa? Kalau seandainya kawasannya berubah, maka masyarakat ketika ingin mendapatkan pekerjaan, itu biaya untuk memperoleh pekerjaannya juga berubah. Kemudian ada orang yang awalnya bisa bekerja di satu lokus sumber daya tertentu, kemudian karena sumber dayanya rusak, terpaksa melakukan pemindahan pekerjaan. Kemudian awalnya sumber dayanya bisa didapat secara free, tetapi karena digunakan secara sembarangan, akhirnya menjadi terbatas dan terjadi pengurangan akses terhadap penggunaan sumber daya. Kemudian masyarakat juga biasanya misalnya sih kalau Lebak-Lebung, kalau di daerah Oki itu ada Lebak-Lebung, jadi mereka bisa panen ikan. Kemudian itu salah satu kegiatan lokal wisdom masyarakat. Tetapi sekarang semua lahan lebaknya terbakar, kering. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa panen, kehilangan dukungan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kearifan lokal. Lalu mereka juga bahkan bisa kehilangan pekerjaan, lalu tanahnya nggak bisa diapa-apain lagi, akhirnya terjadi peralihan kepemilikan tanah, dan juga terjadi distribusi manfaat yang tidak merata. Inilah sebetulnya akibat dari perubahan lingkungan tadi terhadap penghidupan penduduk, penghidupan masyarakat. Nah, kemudian dalam konteks yang lebih detail, sebetulnya penghidupan tadi, jadi livelihood tadi, itu sebetulnya akan mempengaruhi mata pencaharian. Karena mata pencaharian utamanya makin terbatas, maka masyarakat biasanya akan melakukan diversifikasi sebagai indikator keberlanjutan. Untuk apa? Diversifikasi itu adalah alat bagi pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Nah, teori sustainable livelihood itu pertama kali diperkenalkan oleh Chambers and Cooney yang menceritakan atau menjelaskan tentang definisi dan kerangka kerja dari livelihood. Jadi pertama kali diteliti oleh Corney, kemudian Bennett, kemudian Ellis, dan juga Scone tahun 1998. Dan penelitian terkait dengan sustainable livelihood itu diaplikasi dalam banyak sekali riset terkait dengan bagaimana perubahan lingkungan itu kemudian merubah penghidupan keberlanjutan masyarakat. Nah, sekarang kita akan coba memahami apa sih tujuan dari sustainable livelihood. Jadi, tujuan dari sustainable livelihood adalah memahami pendekatan dan metode analisis penghidupan. Jadi, kita akan bisa tahu apa ya, sumber daya livelihood apa di masyarakat itu yang rentan, sehingga nanti kalau kita tahu yang menyebabkan kerentanannya apa, kita bisa mengatasi kemiskinan dan kerentanan yang ada di pedesaan. Kemudian dengan mempelajari sustainable livelihood, kita juga akan bisa memahami bagaimana kendala kendala untuk meningkatkan livelihood masyarakat. Sehingga nanti kita bisa susun nilai kerentanannya berapa dan strategi untuk pengembangan livelihood-nya seperti apa.
Lalu kita bisa memahami peran dan dinamika dari institusi pedesaan. Dan yang terakhir adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan untuk meningkatkan livelihood di pedesaan yang berkelanjutan dengan pertumbuhan ekonomi tertentu. Nah, mengapa analisis livelihood ini diperlukan? Jadi, sangat penting analisis ini karena bisa memberikan wawasan tentang realitas sebetulnya kondisi pedesaan, berkontribusi pada desain investasi pembangunan pedesaan yang lebih realistis, yang berpusat pada rakyat, kemudian meningkatkan dampak intervensi pada mata pencaharian masyarakat pedesaan. Jadi, manfaat bagi orang desa itu tidak tergantung pada jumlah, tapi sebetulnya tergantung pada investasinya apa. Definisi dan telaah teori. Jadi, apa itu livelihood? Livelihood itu adalah kemampuan atau sumber daya, baik material dan sosial, serta aktivitas yang diperlukan untuk memulai atau sebagai sarana kehidupan. Livelihood dikatakan berkelanjutan jika bisa mengatasi dan pulih dari tekanan dan guncangan, kemudian bisa memelihara dan meningkatkan kemampuan dari aset kehidupan, dan tetapi tanpa merusak sumber daya alam. Nah, ini adalah prinsip-prinsip livelihood tadi, dia harus berpusat pada orang, karena orang yang akan menjadi objek dan subjeknya. Kemudian dia holistik, jadi kalau bicara livelihood nanti tidak hanya satu sektor. Kemudian dinamis, karena dia bisa berubah-ubah. Kemudian membangun kekuatan di atas kekuatan orang miskin, menghubungkan makro dan mikro, dan berfokus pada keberlanjutan. Nah, ini adalah aset dalam livelihood. Jadi, dalam beberapa teori, aset-aset di dalam penghidupan itu adalah sumber daya manusia, kemudian natural capital sumber daya alam, lalu sumber daya keuangan, lalu sumber daya fisik, dan sumber daya sosial. Jadi, tadi misalnya ketika Bapak cerita menyampaikan bahwa rencana disertasinya adalah mengenai apa kolam retensi yang ternyata tidak mudah kita bicara keberlanjutannya, mungkin kita bisa lihat dari sosial capital masyarakatnya kayak apa, human capitalnya kayak apa. Jadi kita akan bisa lihat kenapa kolam retensi itu tidak sustainable. Nah, indikatornya bisa pakai indikator-indikator ini. Jadi walaupun di sini contohnya adalah untuk masyarakat pedesaan, tetapi ketika nanti kita melihat bagaimana sih sustainable dari kolam retensi itu, kita bisa menggunakan indikator-indikator aset yang ada di sini. Nah, mengapa kita fokus pada livelihood aset? Jadi kenapa sih aset yang kita lihat sebagai sumber penghidupan? Karena kemampuan orang untuk bisa keluar dari kemiskinan atau tadi kemampuan kita untuk bisa memelihara kolam retensi itu tergantung pada aset yang mereka punya. Aset sosial masyarakat. Masyarakat punya nggak sih pengetahuan yang cukup bahwa kolam retensi itu memang baik, kira-kira seperti itu, untuk bisa memelihara kondisi lingkungannya dari banjir, kira-kira gitu. Kemudian penghidupan atau livelihood itu dipengaruhi oleh keragaman dan jumlah aset, serta juga keseimbangan antar asetnya. Aset akan menentukan opsi penghidupannya. Dan aset itu nanti dapat diubah menjadi hasil. Jadi aset-aset tadi, ini kan sebetulnya input ya Pak, kalau dalam proses produksi, nanti dia akan masuk ke dalam proses produksi, lalu akan berubah menjadi output. Nah, ini adalah aset-aset tadi. Kalau kita bicara lebih detail, apa sih yang dilihat di human capital? Kalau di masyarakat pedesaan, di human capital itu yang akan banyak dilihat adalah kapasitas tenaga kerjanya, terdidik atau tidak terdidik, kemudian keterbatasan kemampuan formal dan informal, lalu sumber daya alamnya apa sih yang dilihat? Kalau di pertanian, punya lahan nggak sih? Atau jangan-jangan nggak punya lahan? Kemudian bagaimana akses terhadap sumber daya? Lalu kemampuan finansial apa yang dilihat? Upah, bisa nggak sih dapat kredit? Sumber daya fisik itu apa? Nah, nanti kalau Bapak bicara tentang kolam retensi, maka yang dilihat itu adalah suplai airnya bagaimana, kemudian rumah-rumah masyarakatnya bagaimana, sarana komunikasinya bagaimana, atau juga bisa dilihat dari kondisi sosial kapitalnya, kondisi status sosial, kemudian dalam beberapa kalau yang ada nggak sih diskriminasi terhadap perempuan ini mungkin kalau proyek-proyek nasional internasional ya. Kemudian ada nggak sih kaitan yang kuat antara keluarga dengan masyarakat sekitar,
ada nggak sih pertukaran antara masyarakatnya, sehingga aset-aset ini tadi sebetulnya dilihat atau dianalisis dengan menggunakan banyak indikator untuk bisa menilai posisi human capitalnya, natural capitalnya, financial capitalnya, physical capital, dan social capitalnya. Nah, ini tadi, tetapi ketersediaan aset-aset tadi, gitu ya. Jadi, apakah dia tersedianya tinggi atau tersedianya rendah, itu juga ternyata dipengaruhi oleh kerentanan. Jadi kerentanan masyarakat atau resilience yang nanti akan menentukan resilient capacity, kemampuan dia bertahan, itu juga ditentukan oleh ada guncangan nggak sih? Misalnya tiba-tiba curah hujannya tinggi sehingga kolam retensinya jadi nggak bisa nampung. Ada seasonalnya, mungkin ada tren tertentu di saat-saat tertentu airnya tinggi, kemudian ada perubahan atau tidak. Jadi ada tingkat kerentanan yang mempengaruhi. Nah, sehingga tadi tingkat kerentanan tadi akan menentukan aset, dari aset yang mereka punya akan menentukan kemampuan dia untuk bertahan, tetapi aset ini juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan institusional. Jadi misalnya nih, financial capital, kemampuan finansial itu ditentukan apakah masyarakat terhubung atau tidak dengan lembaga keuangan. Masyarakat punya pengetahuan nggak tentang lembaga keuangan? Kemudian misalnya natural capital, itu juga ada policy institute. Ada nggak sih kebijakan yang melarang masyarakat untuk tidak menggunakan sumber daya alam itu secara berlebihan? Ada nggak sih pengawasan? Ada nggak sih reward and punishment? Nah, itu adalah ternyata penggunaan atau ketersediaan aset-aset tadi juga ditentukan oleh kebijakan-kebijakan institusi. Lalu apa saja arah kebijakan, lembaga, dan proses yang terlibat di sini? Yang di sini tadi siapa saja yang terlibat? Yang pertama arah kebijakan, kalau dia kebijakan nanti disusun oleh pemerintah, bisa disusun oleh level pemerintah di berbagai level. Jadi kalau ini nasional, bisa pusat atau daerah, bisa disusun oleh NGO, bisa disusun oleh lembaga internasional. Kalau lembaganya, ya bisa lembaga politik, legislatif, ada perwakilan dan lembaga internasional, ada lembaga peradilan, ada LSM, tata kelola masyarakat, partai politik, bahkan sekarang ini lembaga yang bisa membantu proses institusional tadi bisa juga perusahaan-perusahaan komersial dan korporasi. Apa prosesnya? Pengambilan keputusan apakah sumber daya akan digunakan, aturan mainnya kayak apa, ada nggak norma yang harus ditepati, ada nggak sih ketentuan-ketentuan atau norma-norma sosial, dan ada nggak sih perbedaan kasta. Kalau di Bali kan ketika kita bicara institusional tentang keberadaan sumber daya, sistem subak misalnya di Bali, di sana ada kasta. Nah, sehingga ini adalah lengkapnya The Sustainable Livelihood Framework. Jadi tadi kerentanan masyarakat itu akan mempengaruhi aset yang tersedia. Aset yang tersedia ini tadi akan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan institusional. Baru nanti kita bisa menyusun livelihood strategi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mendapat pendapatan, dan baru kita akan mencapai outcome. Livelihood outcome itu apa? Biasanya kita bicara tentang welfare ketika sampai di livelihood outcome. Jadi di sinilah welfare penduduk itu. Jadi bagaimana bagaimana walaupun ada kerentanan, welfare masyarakat juga tetap terjaga. Tetapi dengan proses menggunakan sumber aset yang tersedia, dukungan kebijakan, strategi untuk tetap punya pendapatan, dan akhirnya welfare masyarakat tetap terjamin. Fokus area investasinya apa? Yang pertama adalah meningkatkan akses ke kombinasi akses yang tepat, menargetkan masyarakat atau rumah tangga rentan yang akan kita program untuk bisa tahu eh, strategi-strategi kebijakannya apa, lalu membangun ketahanan dan memperkuat kapasitas pemulihan, mempromosikan lingkungan, dan mendukung institusi lokal komunitas, masyarakat sipil, dan organisasi produsen. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari salah satu publikasi yang kami lakukan terkait dengan, tapi ini padi ya Pak. Karena biasanya saya lebih banyak ngajar mahasiswa pertanian gitu ya Pak, karena di lingkungan juga rata-rata yang ngambil mata kuliah ini biasanya yang basicnya sosial ekonomi. Saya agak kaget juga, tapi nggak apa-apa Pak. Saya pikir nggak ada ilmu yang tidak bermanfaat ya Pak ya. Jadi ini adalah salah satu
hasil pengamatan kami terhadap kondisi aset, eee, sistem pertanian padi di daerah pasang surut di Sumatera Selatan. Jadi, eee, kalau misalnya Bapak adalah, apa namanya, BU, sebetulnya Bapak bisa analisisnya di sini perannya, di physical resource-nya seperti apa. Jadi kami mencoba memetakan, sebetulnya kan, kalau dulu ini penelitiannya sudah lama Pak, sebetulnya 2017, ketika, pemerintah, sedang, gencar-gencarnya mengembangkan sistem pertanian padi itu di lahan suboptimal. Ya, jadi kalau dulu kan kita padi itu kita fokus sebelum 2017 itu kita fokus di lahan irigasi, kemudian ternyata lahan irigasi itu juga terbatas dan juga banyak mengalami konversi lahan. Akhirnya pemerintah mencoba peningkatan produksi padi itu dengan mengembangkan atau menggunakan daerah suboptimal, salah satunya lahan pasang surut. Nah, kita pengen tahu pada waktu itu, apakah sebetulnya aset-aset, sumber daya yang ada di pasang surut itu memang bisa mendukung usaha tani padi? Kira-kira gitu. Nah, salah satu yang kita amati sebetulnya tadi karena dia ada 5 aset, yang kita amati itu adalah physical resource-nya, sumber daya fisiknya. Tersedia nggak sih di lahan pasang surut itu? Karena kan kalau di daerah irigasi mereka sudah punya sistem irigasi yang baik. Sementara kan kalau di pasang surut mereka nggak punya sistem, sumber daya fisik yang baik gitu. Jadi kita coba akan amati apakah memang usaha tani padi itu, apa ya, menguntungkan gitu untuk dikembangkan. Yang pertama, kita mulai dari sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia di usaha tani padi di lahan pasang surut itu di sini, hasilnya moderat. Artinya, bisa mendukung, bisa tidak, kira-kira gitu. Atau kalau kita mau mau bicara lebih detail, apa sih yang tinggi gitu di sana, misalnya sumber daya yang paling bagus itu adalah frekuensi pelatihannya tuh udah bagus gitu di sana, masyarakatnya, kesehatannya bagus, tetapi ketersediaan tenaga kerjanya rendah, tingkat pendidikannya rendah, partisipasi kerjanya rendah kalau di usaha tani padi. Jadi sebetulnya pada saat itu tahun 2017, pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya mengembangkan usaha tani padi di lahan pasang surut, itu secara informal training, karena pada waktu itu sedang gencarnya dikembangkan, training untuk, petani banyak banget dilakukan. Tapi ternyata tingkat partisipasi, pendidikan, ketersediaan tenaga kerja untuk di pertanian itu masih rendah. Jadi, atau berkaitan juga sebetulnya berkaitan dengan menurunnya minat, eee, minat penduduk desa untuk kerja di sektor pertanian, itu dijawab oleh indikator 1, 2, 3. Nah, ini jadi kita juga perlu hati-hati gitu untuk bisa menyikapi, jadi sekarang ke depan di lahan pasang surut itu kalau kita tidak hati-hati mengelolanya, itu akan kekurangan tenaga kerja. Tetapi kekurangan tenaga kerja ini juga bisa diatasi dengan menggunakan, teknologi, artinya kita bisa pakai mekanisasi untuk bisa mengatasi kekurangan tenaga kerja. Lalu bagaimana dengan natural resource, misalnya ketersediaan lahan. Natural resource itu apa? Ketersediaan lahan, pertanamannya, kesediaan air, kemudian dan sumber-sumber daya lainnya ternyata situasinya juga moderat. Artinya jika kita tidak hati-hati mengelola sumber daya alam, bisa saja lahan itu akan cepat pindah ke, penggunaan yang lain. Yang ketiga adalah social capital, tetapi ada yang menarik, social capital-nya di sini high. Artinya apa? Masyarakat sebetulnya sosial kapitalnya sangat baik di daerah pedesaan. Artinya kalau seandainya motivasi untuk kembali ke usaha tani padi itu didekati dengan sangat baik oleh pemerintah, sebetulnya masyarakat mudah untuk diajak karena memang sosial kapitalnya tuh kuat. Yang ketiga adalah finansial. Finansialnya juga moderat. Jadi kita harus hati-hati karena artinya masyarakat itu mau antara mengusahakan usaha tani padi dengan perkebunan pilihannya, itu masih moderat. Bisa saja salah sedikit mereka akan balik ke perkebunan, gitu, karena dia moderat. Lalu untuk physical resource, itu ada, drainasenya, kemudian moderat, tapi untuk mekanisasi, jalan dan sebagainya itu sudah cukup baik. Kemudian, infrastruktur untuk usaha jalan ke lahan-lahan padinya juga moderat.
lalu infrastruktur transportasi publiknya sudah tinggi, tetapi yang perlu juga menjadi perhatian, jangan nanti kita ngembangin usaha tani padi, tetapi pasarnya, kemudian akses masyarakat ke drainase, komunikasi itu ternyata masih moderat. Artinya ini harus hati-hati betul gitu ketika pemerintah mendorong untuk mengembangkan usaha tani padi. Karena salah sedikit saja, karena rata-rata levelnya moderat, salah sedikit saja tuh dia pasti akan balik ke perkebunan. Kira-kira gitu. Ini ada dua nilai sebetulnya. Di sini kita bandingkan antara petani yang menghasilkan beras dengan petani yang menghasilkan benih. Petani yang menghasilkan benih itu apa namanya kondisi asetnya lebih sustainable daripada yang menghasilkan beras. Karena kalau yang petani yang menghasilkan benih itu biasanya harga harga berasnya jadi lebih harga benihnya jadi lebih mahal sehingga menjadi lebih punya daya saing dibanding untuk bersaing dengan komoditi perkebunan. Nah, ini kalau kita lihat perbandingan antara yang menghasilkan benih dengan yang menghasilkan beras, itu ada beda sangat signifikan dari sisi ketersediaan sumber daya, dari sisi sumber daya alam, dari sisi sosial, dari sisi finansial, dan fisikal itu yang menghasilkan petani yang menghasilkan benih padi itu kemampuan kompetitifnya daya saingnya lebih tinggi. Nah, ini petanya, kalau kita mau bandingkan tingkat daya saing, keberlanjutan ya dari livelihood-nya tadi, livelihood asetnya tadi dari usaha tani padi dan dari padi yang menghasilkan beras dan yang menghasilkan benih. Ini nanti bisa dibaca-baca kembali. Demikian Pak, materi kuliah kita hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi kuliahnya. Iya, Bu. Ya, kaitannya tadi yang menarik adalah bagaimana perubahan lingkungan itu yang mengakibatkan adanya apa maksudnya apa sosialnya ya, Ya, ekonomi dari tempatnya di situ tadi ya. mm-mm. Kaitannya mungkin saya itu coba mau meneliti membandingkan dua kolam retensi Mm, antara si Siti Khadijah dengan kolam retensi Kambang Iwa. Mungkin mm, dari penduduknya sekitarnya pun tingkatnya mungkin dari segi ekonominya tadi kan menengah ke atas, apa mm, sistem informasi juga cukup baik, terus apa mm-mm. pendidikannya juga sudah cukup baik dan lebih ke apa arah ke memperhatikan lingkungannya mungkin sudah cukup baik. Kalau Kambang Iwa sekitarnya kan sudah sedikit yang orang membuang sampah ke dalam kolam, apa-apa ke dalam saluran sudah nggak ada lagi kalau di sekitar Kambang Iwa. Tapi Mm-mm. kalau ke Siti Khadijah itu masih cukup banyak sampah-sampah yang dibuang ke dalam itu nggak tahu apa membandingkannya mungkin tingkat ekonomi mungkin dan tingkat pendidikan dari penghuni setempat seperti itu. Ya, bisa Pak. Jadi Betul. Jadi nanti Pak bisa juga yang dilihat itu kayak apa ya ekonomi bisa, kemudian tingkat pendidikan bisa, kemudian eh, ada nggak sih ya modal sosial ya Pak? Modal sosial itu adalah ada nggak sih sosialisasi yang dilakukan oleh oleh apa namanya tuh RT-nya atau pemerintah terkait dengan manfaat dari kolam retensi. Nah, itu akan jadi satu indikator modal sosial yang menentukan apakah kolam retensi itu terpelihara dengan baik atau tidak. Jadi kayak apa ya, kayak willingness to accept gitu loh Pak, willingness to perceive fasilitas pemerintah, kira-kira gitu. Jadi ada yang, mungkin Bapak juga nanti bisa bandingkan antara mereka yang menerima dengan yang tidak menerima fasilitas gitu ya. Bisa juga bandingkan seperti itu sebetulnya nanti. Jadi betul, tapi yang dilihat itu adalah perilaku penduduknya, perilaku masyarakatnya. Nanti saya coba carikan juga jurnal-jurnal yang terkait dengan yang akan Bapak teliti. Jadi bagaimana persiveness dari masyarakat terhadap fasilitas umum kira-kira gitu kan, itu kan sebetulnya fasilitas umum. Nanti saya coba carikan, nanti bisa nambah materi perkuliahannya. Ada lagi Pak, silakan. cukup itu aja dulu Bu, nanti Oke. sambil jalan saya pelajarin lagi. Ya, baik. Nanti materinya akan saya upload di e-learning juga. Untuk daftar hadir nanti saya coba isikan karena kita kan sudah beberapa kali terlewat daftar kuliahnya. Nanti saya yang akan isikan daftar hadir Bapak. Saya tutup kuliahnya ya Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Makasih banyak, Bu. Sama-sama, Pak.